Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, dalam pertemuan kali ini kita akan belajar online lagi, atau yang disebut dengan video pembelajaran jarak jauh. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 6 semester ganjil. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mengakui nama-nama Allah yang indah dalam kehidupan. Dalam pertemuan kita minggu lalu kita sudah membahas tentang indahnya nama-nama Allah yang 4. Dan sekarang kita akan belajar mengakui nama-nama Allah yang indah dalam kehidupan. Sikap kebiasaanku, aku selalu berzikir dengan menyebut nama-nama Allah, yaitu As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi setiap hari. Yang pertama, mengakui sifat As-Somad. Sifat As-Somad antara lain sebagai berikut. Menjadikan Allah sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang baik. Berusaha menjadi orang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun. Lalu yang kedua, mengakui sifat Al-Muqtadir. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'a ay yaqula lahu kun fayakun. Artinya, sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ayat di atas mengisyaratkan bahwa Allah Maha Kuasa atas semua makhluk ciptaannya. Bagi Allah mudah saja untuk menciptakan atau menghancurkannya. Oleh sebab itu, marilah kita terapkan sifat Al-Muqtadir. Yang pertama, menjadikan Allah sebagai tempat berlindung. Yang kedua, berlomba-lombalah untuk mencari amal kebaikan karena kita tidak tahu kapan bencana datang, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, mengakui sifat Al-Muqaddim. Sifat Al-Muqaddim, dalam berbuat kebaikan, hendaknya kita lebih dulu berbuat. Yang kedua, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar. Mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Yang keempat, mengakui sifat Al-Baqi. Pernahkah kalian melihat rumah atau bangunan kantor atau pasar terbakar? Atau banjir datang menenggelamkan rumah sehingga banyak harta benda yang hanyut atau terendam banjir? Berarti segala harta benda, kemewahan di atas dunia ini tidak kekal. Karena hidup kekal hanya di akhirat. Berikut contoh ketidakkekalan manusia. Ketahuilah bahwa masa kanak-kanak tidak kekal. Suatu saat kita pasti menjadi tua renta dan
mati. Waktu yang ada akan cepat berlalu dengan peredaran bulan dan matahari. Ya, mungkin itu saja pertemuan kita pada kali ini, dan ada tugas untuk kalian. Yang pertama, jelaskan makna as-somad. Yang kedua, jelaskan makna al-muqtadir. Yang ketiga, jelaskan makna al-muqaddim. Yang keempat, jelaskan makna al-baqi. Jadi tugas kalian ditulis di buku tulis apa itu as-somad, apa itu al-muqtadir, dan apa itu al-muqaddim. Lalu yang terakhir, apa itu al-baqi. Ya, jadi maknanya, bukan hanya artinya saja. Kalau sudah selesai, kirim fotonya ke Bapak atau Ibu Guru KI di sekolahnya masing-masing. Dan ada catatan untuk orang tua, seperti minggu yang lalu. Pada bab ini, putra-putri kita sedang mempelajari Al-Asma Al-Husna yang dikemas dalam judul indahnya nama-nama Allah. Orang tua hendaknya mendampingi atau memantau putra-putrinya belajar, sehingga putri atau putrinya mendapat arahan yang memadai di luar kelas. Dengan demikian, dalam diri anak terbangun pengetahuan, sikap positif, dan keterampilan. Mungkin itu saja pertemuan kita kali ini. Bila ada kekurangan dan salah kata, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Semangat belajarnya anak-anakku sekalian. Jangan patah semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.